1 Desember 1956, untuk pertama kalinya duit tunggal berubah menjadi duit tanggal. Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena tak lagi mampu meneruskan saling silang selisih dengan Soekarno. Hatta yang dikenal sebagai pembaca buku yang ulet itu kemudian menjadi rakyat biasa yang mengkritisi kebijakan-kebijakan Soekarno dan akhirnya melahirkan buku berjudul Kedaulatan Rakyat, Otonomi, dan Demokrasi, yang dalam salah satu subjudul pembahasannya mengenai demokrasi kita. Pembahasan tersebut ditujukan kepada Soekarno. Esai itu sebelumnya pernah terbit dalam harian Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka yang tak lama setelah terbitannya itu, koran itu pun diberedel. Dalam bukunya ini, Muhammad Hatta tidak sekedar mengkritisi, tetapi memberikan pandangan serta penjelasan perihal apa itu kedaulatan rakyat yang perlu tetap dan terus diperjuangkan. Menerangkan perihal ekonomi sebagai keniscayaan dalam mengelola negara seluas Indonesia dan demokrasi yang seperti apa yang perlu kita gunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hatta dengan begitu jelas menegaskan maksud dari kedaulatan rakyat, bahwa rakyatlah pemenang kekuasaan seutuhnya. Tanpa rakyat, maka tak ada negara. Tanpa adanya kehendak rakyat, maka roda pemerintahan penguasa tidak bisa berjalan. Betapa pentingnya posisi rakyat hingga Hatta menyebutkan rakyat adalah sesuatu yang kekal dan tak tergantikan. Dalam buku kecilnya ini, Hatta membawa kita terlebih dahulu untuk memahami bahwa keruntuhan sebuah kekuasaan didasari dari tidak adanya kedaulatan rakyat secara politik dan juga ekonomi. Kedaulatan politik penting, tetapi untuk rakyat Indonesia, kedaulatan ekonomi yang paling dibutuhkan. Sebab tidak bakalan ada politik berdaulat jika rakyat tidak sejahtera secara ekonomi. Untuk mencapai sebuah kedaulatan rakyat, tentu perlu ditunjang dengan berdaulatnya dua hal tersebut. Nah, cara untuk mencapainya, rakyat harus memilih bermusyawarah mufakat dalam setiap persoalan dan bergotong royong untuk saling membantu. Hatta juga menyinggung sebab dari tidak kuat dan runtuhnya pemerintahan kerajaan. Menurut Hatta, rakyat yang hanya dijadikan sebatas pelayan akan tidak memiliki tanggung jawab kepada kerajaan karena kerajaan dianggap sebagai beban. Kepemimpinan yang menindas dalam sistem feodalisme adalah jawaban dari keruntuhan era kerajaan tersebut. Nah, demokrasi ekonomi dalam pandangan Hatta adalah tidak adanya lagi yang mengatur ekonomi secara individualis atau bebas merdeka, atau dalam hal ini disebut sebagai laissez-faire. Dalam hal ini tidak diperkenankan sekelompok kecil masyarakat mengatur secara bebas ekonomi negara, tetapi ekonomi yang diatur atau ordering dengan memiliki perencanaan yang jelas yang dilakukan oleh perangkat negara. Dalam hal ini pemerintahan yang terpilih. Rakyat kelas bawah atau buruh misalnya juga harus ikut terlibat dalam penentuan dan pembagian alat produksi dengan rakyat kelas atas. Sehingga dari sini kita melihat pandangan ekonomi Hatta yang lebih mengarah ke sosialisme. Dalam bagian ini, Hatta merespon gerakan-gerakan pergolakan di bawah. Banyak daerah yang ingin merdeka disebabkan rancangan pembangunan nasional yang tidak jelas, serta banyak pembangunan yang terlantar, yang pada puncaknya adalah tidak adanya kesejahteraan sosial, sehingga banyak kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara sendiri di wilayah NKRI. Misalnya PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Ini merupakan dua bukti paling nyata pergolakan daerah yang berkeinginan untuk mengelola negaranya sendiri. Nah, Hatta ini adalah seorang pendukung federalisme yang sangat mementingkan dan memikirkan daerah. Jadi Hatta dalam arti lain bisa kita kenal dengan daerah sentrisme. Nah, kemajuan Indonesia yang dia pahami tidak hanya berpusat pada kemajuan ibu kota. Semestinya kemajuan itu harus seimbang, sehingga menurut Hatta memilih dekonsentrasi dalam mengurus negara sekaligus sebagai solusi atas persoalan gejolak daerah, di mana desentralisasi fungsional dan teritorial berjalan berkelindan, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Namun Hatta juga memiliki ketakutan desentralisasi, yakni persoalan daerah tingkat provinsi yang dianggap sebagai bagian hierarki yang dalam pemerintahan adalah bukan demokrasi. Sebab itu adalah peninggalan Belanda. Terlalu banyak tingkatan akan menghambat laju desentralisasi karena memiliki keluasan otoritas yang membuat otonomi kabupaten akan berkurang. Terlebih lagi desa, pasti akan hilang. Oleh sebab itu kabupaten lebih dipilih untuk mendapatkan otonomi karena koordinasinya yang akan lebih mudah dengan desa, juga karena di provinsi tidak ada perwakilan rakyat, tapi perwakilannya dari daerah. Jika tidak seperti itu berarti buang-buang anggaran saja. Tetapi perwakilannya dari daerah. Jika tidak seperti itu, berarti buang-buang anggaran saja. Makanya sekali lagi Hatta memilih kabupaten sebagai tingkat wilayah yang lebih pas dan berhak untuk mendapatkan otonomi.
10 tahun selepas Indonesia merdeka, persoalan demokrasi bangsa adalah ketidaksesuaian antara idealisme dan realita. Realita seakan makin menjauh dari idealisme demokrasi yang sebenarnya. Dalam bagian ini, Hatta mengkritik Soekarno. Dalam beberapa kasus, Soekarno tidak merepresentasikan demokrasi yang sebetulnya, justru menunjukkan sikap diktatornya. Misalnya dengan Soekarno memubarkan konstituante pilihan rakyat dan membentuk perwakilan rakyat baru. Sebuah tindakan kop dietat yang semua orang terima kendati sangat mencederai demokrasi. Soekarno berdalih bahwa revolusi belum selesai, sehingga pemubaran itu adalah sebuah langkah revolusioner. Soekarno menolak demokrasi liberal ala barat yang menghendaki pertarungan ideologi secara terbuka dan terang-terangan. Dari hal ini, maka lahirlah apa yang disebut demokrasi terpimpin atau wujud kekuasaan tunggal Soekarno dalam bingkai demokrasi. Akibatnya terjadi krisis demokrasi karena tidak adanya toleransi pada pemimpin-pemimpin politik, ditandai dengan ditangkapinya para tokoh politik yang berseberangan dengan penguasa dan dibubarkannya partai-partai politik yang mengancam kekuasaan penguasa. Kekuatan ultrademokratis para pemimpin adalah jawaban dari persoalan itu. Dan itulah awal dari berakhirnya Dewi Tunggal Soekarno-Hatta sebagai representasi dari negara kuat dalam sistem presidensil. Bagi Hatta, krisis demokrasi akan menimbulkan anarki dalam politik dan ekonomi yang menjadi pangkal dari korupsi dan demoralisasi. Demokrasi Indonesia sesungguhnya dan seharusnya menurut Hatta adalah berasaskan kolektivisme, bukan individualisme ala Rousseau yang puncaknya adalah demokrasi sosial. Demokrasi yang bisa berjalan jika adanya keadilan sosial. Maka keadilan sosial menjadi syarat utama demokrasi yang berdaulat secara ekonomi politik. Hatta memberikan solusinya dalam segi politik, yaitu adanya sistem perwakilan rakyat yang bermusyawarah demi kepentingan umum dan ekonomi gotong royong yang disebut sebagai kooperasi sosial. Nah, pada akhirnya Hatta memperingatkan kepada siapapun kelak yang memerintah bahwa jangan pernah mengkhianati filsafat negara kita yang tercipta dengan semangat idealisme. Bertindaklah sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila. Pada akhirnya, pandangan politik selalu melahirkan friksi. Hatta dengan segala kelegoannya menerima keadaan itu. Dia paham sebagai penganut kepercayaan demokrasi liberal bahwa perdebatan dan friksi dalam berpolitik tak bisa dihindarkan. Dia tetap menggunakan demokrasi sebagai pengejauhan tahan gagasan dan kritiknya secara terbuka. Dari situasi Hatta ini kita memahami bagaimana menjadi tokoh politik yang kritis sekaligus negarawan yang tetap memikirkan rakyat sebelum diri sendiri. Kita rindu Hatta-Hatta yang baru yang makin hari makin sulit kita temukan.